Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya berada di Masjid Al Amanah di Kota Mamuju dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, ini Ustadznya teman saya. Tapi nggak tahu dia nganggap saya teman apa enggak sih. Kita berteman Ustadz ya, Masya Allah. Insya Allah. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, gimana kabar? Alhamdulillah kabar aman terkendali. Aman dan doa terkendali. saudara saya ini. Masya Allah. Apa dulu? Hari ini kita mau ngebahas tentang masalah Ustadz. Bagusnya kita ngebahas tentang perkara-perkara yang sering terjadi di kalangan halayak umum. Iya, seperti kayak macam adab-adab masjid mungkin. adab-adab masjid. Iya. Iya, betul sekali. Karena mungkin tidak sedikit orang pas datang ke Iya. masjid kadang dalam keadaan tidak berwudu, terus masuk pakai kaki kiri, kadang Iya. tidak diperhatikan, terus sampai di dalam kadang apapunnya mungkin bukan seenaknya sih, mungkin karena mereka belum tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, karena mereka belum tahu adab-adabnya. Iya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah bagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya adab-adab masjid ataupun etika ataupun tata cara ketika kita ini pergi ke masjid atau masuk ke dalam masjid. Jadi seseorang pergi ke masjid ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam masjid, mengetahui adab-adabnya, etikanya ataupun tata caranya, ini adalah suatu perkara yang lebih penting. Karena banyak ya, kita ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mungkin sering ke masjid. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi kita ini bagaimana berpikir selama kita berada di dalam masjid, kita memperhatikan mengenai tata cara ataupun adab-adab ketika kita ini masuk ke dalam masjid, sehingga ketika kita berada di dalam masjid mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dengan sempurna. Masya Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Maka di antara tata cara ataupun etika ketika kita ini masuk ke dalam masjid, ya sebelumnya kita harus mengetahui bahwa masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Rumahnya taala, Allah. Baitullah. Jadi suatu perkara apa saja yang dikaitkan dengan, dinisbatkan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu perkara yang sangat mulia. Iya, iya. Sebagaimana pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala dijuluki sebagai Rasulullah, utusan Allah. Ini menandakan bahwa utusan-utusan Allah ini adalah orang-orang istimewanya Allah. Sebagaimana salah seorang sahabat yang mendapatkan julukan, juga ada salah seorang sahabat yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Ini juga suatu tanda bahwa dia ini adalah orang-orang yang mempunyai derajat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang namanya Saifullah, kalau dia ini orangnya nakal, kayaknya tidak layak dikasih nama Saifullah. Kayaknya harus Malu diganti sama saja. nama itu. Keberatan nama kayaknya. Keberatan nama. Cukup diganti saja, itu tidak boleh Saifullah. Kemudian kayak macam apa lagi yang dinisbatkan dengan nama Allah selain Rasulullah, Amrullah. selain Saifullah, seperti halnya juga Nabi Musa. Nah, Itu mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mana? Kalimullah. kalimullah. Itu orang yang langsung dapat berbicara, berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka Nabiullah Musa ini adalah orang istimewanya Allah, Masya orang Allah. yang mempunyai derajat yang istimewa di sisi Istimewa. Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya juga dengan Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam masjid, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum adanya tempat. Sebelum adanya tempat. Jadi ketika kita menganggap bahwa masjid ini adalah rumah Allah, maka kita ini ketika masuk ke dalam masjid, maka kita ini statusnya sebagai tamunya Allah. Tamunya Allah, betul sekali. Contohnya, mungkin saya ini sebagai tamunya Mas Pasha atau Bang Pasha, ya kan? Saya ini bertamu di rumahnya Bang Pasha. Kemudian saya ini menggunakan tata tertib ataupun etika ketika saya ini bertamu dengan Bang Pasha.
masuk dengan salam, dengan sopan santun, dengan etika yang benar, maka sudah menjadi haknya tuan rumah memuliakan saya sebagai tamunya Pasha. Maka tanpa disuruh pun Bang Pasha maka akan membuatkan teh saya ataupun kopi kah ataupun susu kah atau apakah makanan yang ada di rumah untuk disuguhkan kepada saya. Begitu juga halnya dengan orang yang pergi ke masjid, memakai adab-adabnya, memakai etikanya, tata caranya yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan nur cahaya ke dalam diri dia sehingga dia ini masuk ke dalam masjid mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nur dari Allah sehingga keluar masjid akhlaknya berubah menjadi baik. Masya Allah. Banyak orang masuk ke dalam masjid, nah, ketika di dalam masjid dia tidak jaga adab-adabnya ataupun etika ketika di dalam masjid. Di dalam masjid buat hal-hal yang tidak layak di dalam masjid, akhirnya dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ini keluar dari masjid bukannya akhlaknya tambah baik, justru akhlaknya tidak baik. Nah, itu dia tadi Ustaz. Nah, yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan nih Ustaz. Mulai dari pertama datang, itu apa-apa Ustaz? Ya, sebelum kita masuk ke dalam masjid ini perlu kita perhatikan, kita harus memperhatikan mengenai kesucian diri kita. Baik dari pakaian diri kita kah ataupun diri kita pribadi jasadnya kah. Harus kita perhatikan mengenai kesucian kita. Karena apa? Karena masjid ini adalah merupakan rumahnya Allah yang berpenghuni adalah makhluk-makhluk yang suci dari Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Ini mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kita harus memperhatikan kesucian kita, baik kesucian dari hadas kecil, hadas besar juga. Baik juga najis kecil dan juga najis besar. Baik secara fisik maupun mungkin secara di dalam maupun di luar seperti itu Ustaz. Jadi sebelum kita masuk ke dalam masjid, kita harus diusahakan bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil, hadas besar, najis kecil dan juga najis besar. Ya, betul sekali. Supaya kita di dalam masjid ini berkawan dengan malaikat sehingga malaikat ini berkumpul dengan kita sehingga kita mendapatkan rahmatnya dari Allah melalui para malaikat. Sehingga kita ini keluar dengan membawa nur ataupun cahayanya malaikat. Masya Allah. Nah, ini yang penting sekali harus kita tahu. Betul sekali. Lanjut Ustaz. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam masjid, setelah kita ini bersuci, kita melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu dengan membaca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi kita ini masuk ke dalam masjid minta supaya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Dulu ada cerita. Ada cerita seorang ulama besar. Wali Allah yang mempunyai hubungan rohani dengan Allah itu dengan rohani yang tinggi. Sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya perkara yang baik ini dia perhatikan. Perkara-perkara sunnah dia perhatikan. Sehingga pernah dia suatu ketika masuk ke dalam masjid, lupa. Dia tidak baca doa, masuk masjid pakai kaki kiri. Maka seketika itu juga dia ini dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala mendengarkan hatif. Apa itu hatif? Hatif itu suara tanpa rupa. Ada suara tapi tidak ada wujudnya. Tapi tidak ada wujud itu. Suara itu meneriaki seorang wali itu namanya Sufyan. Maka suara itu terdengar ya Thauri, yang artinya Thauri itu hei sapi. Dipanggil hei sapi. Seketika itu juga Sufyan ini dia terkejut, kaget, langsung pingsan. Pingsan dia. Akhirnya pas waktu bangun dari pingsan, dia teliti-teliti apa amal yang dia tinggalkan ini sehingga dia mendapatkan teguran yang begitu mengejutkan. Mengejutkan, betul sekali. Akhirnya pas waktu dia koreksi-koreksi, dia teliti-teliti ternyata dia masuk ke masjid pakai kaki kiri, tidak pakai doa, baca doa lagi. Tapi kalau macam kayak awak-awak kita ini kan masuk ke masjid mau kaki kiri mau ke kaki kanan, tidak ada teguran. Karena apa? Mungkin tidak punya hubungan sama Allah dengan baik. Rohaninya kurang gitu. Betul sekali. Bukan kurang, mungkin tidak ada. Mungkin nggak ada. Nah, itu yang perlu kita perhatikan seperti itu. Nah, itu dari segi melangkah dengan kaki kanan terus membaca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan memang tidak sedikit orang Ustaz. Termasuk saya juga kadang masuk gimana nih Ustaz ini? Pas masuk, saya kan suka lupa nih ceritanya. Terus keluar lagi baru baca. Itu gimana tuh Ustaz? Ya kalau memang sekiranya kita ini masuk kemudian langsung teringat. Keluar lagi. Kemudian kita langsung doa supaya kita ini tidak meninggalkan yang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh pemimpin kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatannya perkara yang sepele, kelihatannya kecil. Para ulama katakan kalau orang ini memperhatikan perkara-perkara sunnah yang kelihatannya kecil,
kemudian dia ini betul-betul memuliakan perkara-perkara sunnah yang kelihatannya kecil, ketahuilah dia ini orang-orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ingin tahu derajat kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau ingin tahu kita ini punya derajat tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah sejauh mana kamu ini memperhatikan sunnah-sunnah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini betul-betul memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelihatannya kecil, berarti kita ini yang insya Allah ada derajat di sisi Allah. Ada derajat. Tapi kalau kita ini tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang kelihatannya kecil, bisa jadi dia ini tidak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun derajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berbicara masalah kayak masuk ke masjid tadi, sebenarnya bukan perkara yang kecil sih Ustaz. Bisa dibilang itu sangat besar, karena ini seperti yang dibahas di awalnya tadi, rumah Allah, rumah suci, para malaikat, kumpulannya para malaikat yang senantiasa akan bersama kita kalau kita senantiasa suci berada di dekat mereka, seperti Ustaz. Saya tadi tidak mengatakan masuk ke dalam masjid kaki kanan kemudian dengan baca doa perkara kecil. Kelihatannya kecil. Beda. Kecil. Perkara yang kelihatannya kecil dengan perkara yang kecil itu beda. Gitu, sayangnya Masya Allah. Ini perkara sunnah itu kelihatannya kecil, tidak ada yang kecil, semuanya besar di sisi Allah. Semuanya besar, Masya Allah. Betul sekali. Betul. Jadi perkara sunnah itu maknanya kalau kelas bawah itu dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Itu makna kelas 1. Tapi kalau makna kelas 2, dia dikerjakan mendapatkan keberuntungan besar, ditinggalkan dapat kerugian besar. Ada mana lebih tinggi lagi? Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu amalkan sunnah-sunnah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengamalkan sunnah. Masya Allah. Kemudian setelah dia mendapatkan kecintaan Allah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa. Ampunkan dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Kelihatannya ini perkara ini remeh ya. Tapi kalau betul-betul kita perhatikan, mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan kecintaan Allah. Iya, betul sekali Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, kemudian setelah kita berada di dalam masjid, sebelum kita ini duduk, maka kita ini disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini adalah merupakan penghormatan kita kepada masjid. Maka dinamakan salat tahiyatul masjid. Kalau sekiranya kita ini contoh masuk ke dalam masjid, kemudian waktu menunggu salat. Kita lihat menitan ini mungkin hanya cukup mengerjakan 2 rakaat salat. Sedangkan ini kalau saya mengerjakan tahiyatul masjid kemudian salat qabliyah tidak cukup waktunya. Tidak cukup. Mana yang kita pilih? Kita mendahulukan salat qabliyah. Kalau dia ini harus salat qabliyah 2 rakaat, secara otomatis salat tahiyatul masjid pun gugur. Tapi kalau dia mendahulukan tahiyatul masjid, habis waktunya 2 rakaat, dia tidak sempat salat qabliyah, tidak dapat pahala qabliyah. Cuma dapat pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau dia langsung salat qabliyah, tidak tanpa salat tahiyatul masjid, secara otomatis tahiyatul masjidnya tergugurkan dan dia mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan salat qabliyah dan juga tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid itu di antara maksudnya adalah untuk penghormatan kepada masjid, dan kita salat qabliyah itu sudah cukup untuk penghormatan untuk masjid. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian selama di dalam masjid kita jauhi perkara-perkara yang tidak layak untuk kita buat di dalam masjid. Seperti halnya teriak-teriak, kemudian menyanyi, kemudian main baku main-main kejar-kejaran apalagi kejar-kejaran kalau anak-anak, atau kalau bapak-bapak mungkin baku hantam atau baku boxing. Ya, pokoknya perkara-perkara yang tidak layak ketika kita buat di dalam masjid kita hindari. Supaya apa? Supaya kita ini betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Masya Allah. Kemudian di dalam masjid ini kita perbanyak amal. Kita perbanyak doa, kita perbanyak sholat, kita perbanyak baca Quran, perbanyak kita zikir, perbanyak kita bicara kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hindari pembicaraan mengenai urusan-urusan dunia. Ya, betul sekali. Karena kalau kita membicarakan perkara-perkara dunia di dalam masjid, ini akan mempengaruhi hati kita, sehingga hati kita itu keras, sehingga kita ini lalai dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kalau orang bicara tentang pentingnya dunia, dia akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi sempat dijelaskan di awal tadi, ya ketika masuk malaikat bersama kita. Terus kalau kita pembicaraan yang sia-sia, ya kasarnya nih,
kayak cuek gitu loh. Ya, kasarnya seperti itu. Jadi sama aja kita tidak mendapatkan keberkahan dalam masjid seperti itu, Ustaz. Ya, jadi ini buat viewers semuanya, banyak sekali sebenarnya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu tadi perkara kelihatannya kayak kecil, tapi nilainya sangat besar. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Lanjut, Ustaz. Kemudian selama kita berada di dalam masjid, yaitu tadi amalan-amalan yang perbanyak itu tadi, sholat, seperti zikir, seperti baca Quran, seperti doa, dan diusahakan juga mungkin kalau kita masuk ke dalam masjid mendapati kotoran-kotoran yang ada di dalam masjid, ya kita usahalah jangan nunggu petugas masjid untuk bersihkan masjid, karena membersihkan sampah ataupun kotoran yang berada di dalam masjid ini mempunyai keuntungan yang sangat besar. Masya Allah. Mempunyai fadilah ataupun pahala yang sangat besar. Di antaranya kotoran-kotoran yang kita bersihkan dari masjid, ataupun hal-hal yang mengotori masjid, kita bersihkan, kita sapu, itu nanti di akhirat yang sering saya dengarkan dari para ulama yang disampaikan di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam mudzakarah-mudzakarahnya, itu sampah-sampah yang kita bersihkan dari masjid itu akan dijadikan maharnya bidadari. Masya Allah. Ini kameramen kita. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah maharnya bidadari, ini apa namanya? Kameramen kita di sana dan di sini, dia langsung terbuka. Subhanallah. Apalagi kameramennya belum nikah ya kan? Gimana kameramen? Masih semangat? Semangat terus. Allah. Allahu Akbar. Kemudian selama kita berada di dalam masjid, supaya kita tetap mendapatkan pahala ya kan? Ya, kita niat selama berada di dalam masjid untuk senantiasa i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf selama berada di dalam masjid karena itu bagian daripada sunnah yang dicontohkan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tikaf bukannya ini harus tinggal di masjid gitu atau nginap di masjid gitu? I'tikaf dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak mesti harus 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian ya i'tikaf pokoknya setiap kita masuk ke dalam masjid berapapun lamanya, kita disunahkan untuk niat i'tikaf. Niatnya i'tikaf, Masya Allah. Dan dia ini mendapatkan keuntungan besar. Kalau tidak salah itu dikatakan di dalam kitab Muntakhab Hadis, orang yang niat i'tikaf ketika dia setiap berada di dalam masjid mendapatkan keuntungan akan dijauhkan dari neraka sejauh, kalau tidak salah ingat ini 3 parit. Sedangkan jauhnya 1 parit itu sejauh antara langit dan bumi. Masya Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau orang ini rajin pergi ke masjid dengan jaga adab-adabnya, maknanya dia ini akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya Allah. Maknanya kalau orang sudah dijauhkan dari nerakanya Allah, maknanya dia ini disiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya. Allah Akbar. Maka jangan bosan-bosan pergi ke masjid dengan adab yang benar. Betul, dengan adab yang benar. Ini tadi Ustaz, berbicara masalah i'tikaf tadi, Masya Allah, apa namanya, sangat menarik sekali, karena saya, mungkin kameramen kita juga gimana? Sering niat nggak sih waktu pada saat ke masjid itu i'tikafnya tadi, ya karena ya belum pernah dapat pengetahuan tentang itu, Ustaz. Ini penting sekali buat semua viewers, buat semua penonton, pemirsa. Jangan di skip video ini, karena masih banyak lagi informasi-informasi lain, banyak sekali mudzakarah yang akan kita sampaikan buat semua viewersnya kita. Tafadhal Ustaz, lanjut. Ya, terus kemudian ketika kita ini keluar masjid, ya kita baca doa lagi. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau min fadlika, dari anugerah Engkau, keutamaan Engkau. Ini penting. Dengan kaki kiri. Jadi kita umat Islam ini, umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam. Sebenarnya setiap kita bergerak, setiap kita beraktivitas itu semuanya ada doa-doanya. Ada doa-doanya. Para ulama katakan kalau kita setiap bergerak, setiap beraktivitas mengamalkan daripada doa-doa yang diajarkan oleh pimpinan kita, yaitu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini sudah siap mati kapanpun saja. Karena setiap saat kita ini diarahkan untuk berdoa dan kita bisa mengamalkan doa itu. Masya Allah. Masya Allah. Masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, ketemu istri pun ada doanya. Masya Allah. Kalau kita ini mengamalkan doa setiap keadaan yang kita alami, ketika turunnya hujan baca doa, selesai hujan kita baca doa, kapanpun saja kita ini meninggal, maka kita ini sudah siap. Masalahnya
kita ini belum diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk doa dalam setiap saat dan keadaan. Ini yang perlu kita minta sama Allah. Karena amal itu membutuhkan hidayah dari Allah. Betul sekali Ustaz. Ini ngomong-ngomong nih tentang masalah doa tadi Ustaz. Mungkin ada yang bertanya lah, kalau setiap langkah kita, setiap apa yang harus kita lakukan diiringi dengan doa, banyak kali lah kita harus menghafal doa seperti itu. Nah, bisa nggak sih Ustaz setiap yang kita lakukan itu kayak umpama saya ini karena Allah, saya ini karena Allah, saya ini karena Allah. Ya, itu ada hadis yang mengatakan kalau kita memang tidak hafal doa khusus setiap aktivitas yang kita kerjakan, maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta fa huwa ajdab. Suatu perkara apa saja yang tidak didahului dengan menyebut asma Allah, yang tidak didahului dengan membaca basmalah, maka dia akan terputus ataupun terpotong dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia ini tidak hafal doa khususnya aktivitas yang dia buat, maka minimalnya dia baca bismillah. Bismillah ya. Supaya apa? Supaya tidak terputus dari barokah. Masya Allah. Mau berangkat ke kantor, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau kemana lagi? Mau kerja, mau kemana saja, baca bismillah. Dan juga doa, ya namanya dunia ini tempatnya keluar masuk ya kan? Nah, betul. Masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk kubur, keluar kubur ya. Itu doa umumnya yang ada di dalam Al-Qur'an itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta kepada Allah supaya keluarnya barokah, masuknya juga barokah. Itu doa umumnya. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Aduh. Itu doa umumnya seperti itu. Kalau tidak hafal ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya itu bismillah itu doa dari segala doa lah gitu ya. Iya.